Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini materi selanjutnya yang perlu kita bahas adalah tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran perlu diketahui agar sebuah pembelajaran itu memiliki gambaran apakah telah dilakukan dengan sukses sesuai dengan rencana atau terdapat kendala-kendala yang perlu diperbaiki. Sebelum kita masuk kepada evaluasi pembelajaran, ada yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, yaitu bahwa proses belajar itu adalah interaksi yang terjadi di antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi yang disebut dengan belajar itu guru dan siswa berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Artinya ada sebuah tujuan yang ingin dicapai, ada sebuah puncak yang ingin diraih. Nah, itulah fungsi dari interaksi antara guru dan siswa. Maka ketika interaksi ini, guru dan siswa ini tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan, maka berarti ada masalah di dalam interaksi tersebut, karena tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Menurut Mahrens dan Lehman, evaluasi itu dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Nah, evaluasi itu, dari pengertian ini kita bisa mengambil sebuah poin penting adalah sebuah usaha, sebuah proses perencanaan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif. Artinya ketika ada kendala, misalnya sebuah metode yang digunakan itu kurang tepat di dalam sebuah pembelajaran, maka diperlukan alternatif keputusan. Apakah metodenya ingin diganti atau tetap menggunakan metode yang sama, dan hal apa yang akan di-upgrade untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin kita capai di dalam penjelasan di awal tadi. Kemudian selanjutnya ada tujuan evaluasi, yaitu di dalam hal ini saya cantumkan dua setidaknya tujuan evaluasi. Yang pertama, memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya, di Indonesia itu sistem evaluasinya ada yang bersifat harian, ada yang bersifat bulanan, semesteran, setengah tahun, atau setahun, bahkan 3 tahun atau 6 tahun seperti SD. Nah, fungsi evaluasi itu apa? Untuk mendapatkan sebuah petunjuk setinggi apa tujuan yang telah dicapai, kemampuan dan keberhasilan yang telah dicapai oleh seorang siswa selama dia mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian ada tujuan yang kedua, yaitu mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah ditetapkan atau dilaksanakan oleh pendidik serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta. Nah, apakah sebuah metode itu efektif atau tidak? Apakah kegiatan belajar mengajar selama ini itu efektif atau tidak? Nah, maka itu harus dilakukan evaluasi. Tujuan evaluasi itu untuk mengetahui keefektivitasan itu. Karena ketika sebuah metode itu tidak efektif, maka sudah seharusnya dievaluasi apakah seperti yang dibilang di awal, apakah akan tetap menggunakan metode yang sama atau akan mengganti dengan metode yang terbaru. Kemudian selanjutnya, selain tujuan yang di awal tadi, ada tujuan khususnya, yaitu merangsang kegiatan siswa. Ketika ada evaluasi, seorang siswa itu akan mengetahui bahwa misalnya
dia tidak cukup tidak memiliki kecakapan di dalam menguasai sebuah pembelajaran setelah dilakukan evaluasi. Misalnya ketika siswa itu mengetahui bahwa dia mendapat nilai di bawah standar setelah dilakukan evaluasi, maka itu akan merangsang dia untuk memperbaiki pengetahuannya di dalam sebuah pembelajaran. Atau tujuan khusus yang kedua yaitu mencari faktor penyebab keberhasilan atau sebaliknya. Nah, sebuah metode atau sebuah kegiatan belajar mengajar itu ada kalanya berhasil dan ada kalanya tidak berhasil. Nah, apa yang menyebabkannya berhasil dan apa yang menyebabkannya gagal? Ketika sebuah pembelajaran itu berhasil, maka tuntutan selanjutnya adalah untuk mempertahankan keberhasilan tersebut. Nah, sedangkan ketika sebaliknya atau tidak berhasil, maka yang dilakukan adalah untuk memperbaiki kegagalan-kegagalan yang telah dilakukan. Nah, itulah tujuan dari membuat sebuah evaluasi. Kemudian selanjutnya, ada fungsi dari evaluasi. Di sini saya cantumkan setidaknya 7 fungsi dari evaluasi tersebut. Yang pertama yaitu mengetahui kemajuan belajar. Seorang anak itu telah sampai di mana? Apakah sudah menguasai seluruh materi, misalnya dari 100% itu, apakah mereka sudah mencapai 100% atau baru mencapai 50% dari seluruh materi yang telah diajarkan. Yang kedua yaitu mengetahui status akademis seorang siswa. Nah, dengan evaluasi itu biasanya di Indonesia itu bisa kita mengukur, misalnya seorang anak itu diletakkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu menggunakan evaluasi, maka ada yang dikenal dengan ujian kenaikan kelas itu. Nah, itu kan menggunakan sebuah evaluasi. Kemudian mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa. Nah, dengan menggunakan evaluasi kita tahu seorang anak itu memiliki kemampuan di dalam bidang apa dan kelemahan di bidang apa. Maka seorang guru yang bijak, maka ia akan memaksimalkan potensi siswa itu di dalam bidang yang ia kuasai gitu. Misalnya ketika anak itu memiliki kecakapan di dalam bidang seni, maka di dalam bidang seninya inilah yang akan disupport secara mendalam, secara kuat gitu. Bukan menuntutnya untuk malah memperbaiki matematikanya. Ya, itu kan ketika evaluasi terjadi, setelah diketahui kekuatan seorang siswa, maka itu disupport dengan sepenuhnya. Nah, sedangkan yang lainnya itu menjadi bumbu, bukan berarti tidak diajarkan, tetapi menjadi bumbu dari kekuatan awalnya. Nah, itulah tujuan dari evaluasi. Kemudian mengetahui efisiensi metode belajar. Nah, kita tahu setiap pembelajaran itu menggunakan metodenya sendiri atau kurikulum kalau di Indonesia. Nah, apakah kurikulum ini efektif? Apakah perlu perubahan? Itu dilakukannya dengan evaluasi. Kemudian memberikan laporan kepada siswa dan orang tua. Jadi ketika setelah dilakukan pembelajaran selama 1 semester atau 1 tahun, maka siswa itu harus tahu dan orang tua itu harus tahu apa yang telah dicapai oleh anaknya itu, sehingga mereka itu tidak sia-sia memberikan pendidikan atau menyerahkan anaknya kepada sebuah institusi pendidikan gitu. Laporan-laporan ini perlu mereka untuk bagi mereka, karena dengan laporan inilah akan menjadi koreksian bagi orang tua dan siswa. Ketika orang tua mendapati anaknya itu tidak kurang berhasil misalnya di dalam pembelajaran, maka orang tua akan melakukan diskusi dengan anaknya, apa menjadi masalahnya, apa yang menjadi kendalanya. Begitupun dengan siswa, akan meningkatkan kemampuan belajarnya, efektivitas atau daya serapnya dalam setiap pembelajaran. Kemudian juga evaluasi itu akan menjadi alat motivasi belajar siswa. Seorang siswa itu akan termotivasi, bahkan ketika mereka sudah berhasil, itu mereka akan meningkatkan kemampuan mereka di dalam sebuah pembelajaran ketika setelah mengetahui dia cukup berhasil dengan evaluasi-evaluasi yang telah dilakukan. Kemudian hasil evaluasi itu untuk perencanaan pendidikan, artinya setelah dilakukan evaluasi dalam rentang waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka sebuah institusi pendidikan itu harusnya memperbaiki apa yang kurang di dalam institusi mereka. Yang kurang itu harus diperbaiki, dan sedangkan yang baik itu harus mereka pertahankan untuk meningkatkan kemampuan institusi mereka di dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan. Jadi sebuah pendidikan itu seharusnya tidak hanya fokus pada pengelolaan uang gitu. Dan inilah menjadi mirisnya di Indonesia itu, sebuah institusi pendidikan terkadang menjadi sebuah ladang bisnis. Kemudian selanjutnya,
ada beberapa prinsip ya di dalam melakukan evaluasi, yaitu misalnya evaluasi itu harus dilakukan dengan sahih. Artinya memang dilakukan dengan data yang benar, dan juga harus bersikap objektif. Artinya dengan melakukan ukuran yang sama di antara semua murid atau adil, yaitu misalnya tidak mengistimewakan mungkin karena dia anak kepala sekolah mungkin kemudian dia diberikan nilai yang tinggi. Tidak, itu adalah sikap yang tidak adil. Terpadu, kemudian terbuka, artinya tidak ada yang disembunyikan. Kalau seandainya pendidikan itu memang gagal, maka disampaikanlah bahwa pendidikan itu dilaksanakan dengan gagal, menyeluruh, sistematis, dan akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada juga sistematis, artinya memang ada perencanaan, kemudian ada evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan, sehingga di tahun berikutnya diperlukan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian terakhir yaitu teknik evaluasi. Ini ada dua. Pertama, tes dan non-tes. Tes itu ya dengan membuat soal-soal yang berkaitan dengan materi-materi yang telah dilakukan. Kemudian ada non-tes, misalnya wawancara, pengamatan, dan lain sebagainya. Nah, dua teknik evaluasi ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Misalnya dengan melakukan tes, misalnya ketika permulaan pembacaan Al-Quran itu ada metode membaca misalnya Iqra, maka dia bisa dites dengan untuk membaca Iqra, bacaan yang ada di Iqra tersebut. Atau dengan non-tes, melakukan wawancara terhadap anaknya, apakah seorang anak itu memiliki kemampuan di dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah seringkali seorang pelaku evaluasi atau yang melakukan evaluasi itu tidak objektif di dalam menilai seorang anak, atau membuat satu teknik evaluasi diberlakukan pada semua siswa. Artinya misalnya kecerdasan itu, kesuksesan belajar itu tergantung kepada nilai matematikanya. Kemudian ketika ada siswa yang memiliki kecakapan di dalam nilai yang lain, itu tidak dianggap pintar. Nah, itulah yang jadi masalah di dalam pendidikan.